Berjumpa kembali di tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Pada saat ini kami menjumpai kalian kembali untuk belajar ilmu pengetahuan alam dalam pembelajaran yang sangat asik. Kawan-kawan, tolong di-subscribe ya, juga nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat untuk yang mencintai ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 4. Nah, saat ini adalah kami akan membahas mengenai usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Jadi yang akan kami sampaikan saat ini adalah usaha-usaha manusia, bagaimana caranya supaya pemanasan global itu bisa teratasi. Dalam usaha-usaha menanggulangi pemanasan global, penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida. Nah, itu penyumbang terbesar di karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran sampah, pembakaran hutan dan lain sebagainya yang menyumbangkan karbon dioksida. Yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar, maka dia akan menghasilkan energi. Nah, penghasil energi itu ada hasil lain, yaitu dari hasil pembakaran itu adalah CO2. Maka dari itu berusaha bagaimana caranya pembakaran hasil fosil itu dikurangi dan digantikan dengan bahan-bahan bakar yang ramah lingkungan. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil, kita ketahui di negara kita penggunaan bahan bakar fosil terutama untuk kendaraan bermotor yang jumlahnya cukup besar, ini akan menghasilkan CO2 yang cukup tinggi, di mana bahan bakar fosil ini untuk aktivitas manusia yang akan menyumbangkan meningkatnya CO2. Begitu ya. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Begitu ya.
Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini cara menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan. Jadi, kita harus mencari sumber-sumber energi terbarukan. Nah, setelah ditemukannya energi terbarukan, maka mengurangi penggunaan batu bara. Ya, jadi kita harus mengurangi penggunaan batu bara. Apalagi penggunaan gasolin atau bensin, ya, penggunaan kayu bakar dan bahan bakar organik lainnya itu perlu dikurangi. Begitu. Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Artinya mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan. Begitu. Jadi harus dikurangi atau efisiensi. Ketiga, bagaimana cara mengurangi? Ya, itu harus kita lakukan. Nah, yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Gitu ya. Jadi kita harus mencari produk-produk yang ramah lingkungan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Kita melakukan penanaman hutan-hutan gundul, ya, supaya menjadi hijau kembali. Dalam penelitian dari menemukan bahwa setiap pepohonan yang memiliki daun hijau dapat menangkap karbon. Nah, jadi pepohonan itu ternyata dapat menangkap karbon dan akan menghasilkan oksigen. Nah, penangkapan karbon itu yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang kendaraan mobil selama setahun. Gitu ya. Untuk lebih mudah memahami pengaruh tanaman terhadap suhu bumi, bisa kita lakukan kegiatan di rumah, ya, dengan cara penanaman atau menanam pohon-pohon penghijauan di halaman atau di tempat-tempat yang masih kosong. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa. Jangan lupa subscribe, ya, dan nyalakan loncengnya atau share kepada kawan-kawan kalian yang memerlukan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester kedua.